Kawan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita melaksanakan layanan bimbingan kelompok, di sini ada baiknya kita memperkenalkan satu sama lain. Ya, mulai dari kanan dulu. Perkenalkan nama saya Saiful Nugroho dari Aktif di kampus. Perkenalkan nama saya Gumerda dari Fakultas Kesehatan. Nama saya Dedi dari podcast Ekip tapi jurusan podcast di Stadion. Perkenalkan nama saya Ferry, saya pengangguran. Saya Tangga, saya jurusan bimbingan konseling Universitas Jambi. Perkenalkan nama saya Fajar Maulana, saya dipanggil PJ. Dari Kedua, Dari Teguh. tentunya Jurusan. Saya masih SMA Pak. paling muda berarti. Ya, perkenalkan nama Bapak Reza Masya dari prodi bimbingan listrik sama dengan saudara Salis tadi. saya juga Angkatan 2019. Baiklah, sebelum kita memulai lagi, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelumnya sudah ada yang pernah melakukan konseling bimbingan kelompok? Belum Pak, Saya baru pergi tidur. saya pernah sekali Pak, tapi lupa. Ya, di sini saya sedikit menjelaskan mengenai layanan bimbingan kelompok itu di mana melakukan layanan konseling dengan cara dinamakan kelompok diskusi yang kita lakukan pada hari ini. Dan juga di sini saya Bapak minta kalian terbuka satu sama lain, terus menjaga kerahasiaan teman-temannya dan kegiatan yang kita lakukan pada hari ini. Baiklah, permasalahan kita pada hari ini boleh coba PJ permasalahannya mengenai apa? Kantong kering Pak. Kantong kering. Mungkin untuk saudara Elanda. Mungkin canduan game Pak. Jadi Nah, kalau saya Pak gangguan game online. Saya sedang di mana? Saya canduan bermain Dota. Game. Oh, game. Sama. Ya, karena kita mengikuti suara terbanyak demokrasi, jadi kita harus memilih tema kita pada hari ini itu kecanduan bermain game. Nah, di sini mungkin teman-teman ada yang merasa kecanduan bermain game online? Ya Pak. Saya Saya pernah sebagian bulan Pak. Jadi waktu saya itu banyak mungkin daripada dengan orang lain. Sejak mulai kapan kecanduan? Sejak SMA kelas 1 Pak. Sejak online. gara-gara saya coba bermain mobile aja. Dota 2, League of Legends, nah saya lebih keras gitu ya. Beli PC, beli modem, dan Saudara saya? Menurut saya ini apanya? canduan bermain game. Sebabnya yang mungkin gara-gara apa ya? Itu lah Pak, sama kayak tadi. Jadi waktunya tuh terbuang sia-sia. Ini ada sia-sia juga sih. Ada game kan bikin senang juga. Kalau saya Pak gangguan game online ya saya menjadi rumah karena saya tuh mau dibawa. Nah, kalau saya yang benar-benar sadis itu senang. Cuman kalau listrik bagian mau bilang Sama. Betul. Betul kata saudara. Saudara makanya canduan tidak cuma kalau untuk isi waktu luang aja. Oh bener ya. Alhamdulillah saya nggak kecanduan Pak. alhamdulillah. Ya, karena HP saya kurang mendukung ya apa daya Pak. Beli PC. Main cuma kuat, sudah suku, Ya, teman-teman sudah mengetahui dampak negatif atau permasalahan yang saudara hadapi awalnya. Jadi untuk kelebihan dari kecanduan ada yang tahu? Kecanduan bermain game. Itulah Pak saya bilang tadi ada kesenangan tersendiri saat kita main game. Terus ada ya apa kan kata Erlangga untuk isi waktu. isi waktu luang. Kalau cita-cita jadi e-sport
ada diri. Ada diri. Skip aja gratisan. Ya, ini. Ada lagi? Saya Pak. Tapi kalau saya kan, kalau saya seperti saudara Akbar ya. Ada. Iya. Visi motor juga. Kalau mungkin saya mungkin lebih mengasah diri menjadi pro player ataupun streamer karena bisa menghasilkan duit dan itu kesukaan saya. Gitu, Pak. Apa? Bagian dari mungkin dari bermain game online. Mungkin bikin semangat, bikin senang, mengisi waktu luang kan kalau bosan tuh main game. Cuma ya mungkin kelemahannya kalau kalah mungkin itu yang bikin emosi. Kadang kita kan lagi kesal mungkin kalau ada tugas bawa main game malah kalah, kita merasa jadi bawaan tuh pengen maki yang penuh gitu lah. No. Jadi ya mungkin ada tambahan walaupun tidak candu. Saya setuju dengan kata Pak Saleh kalau main game itu bisa memanfaatkan waktu luang. Nah, selain itu juga bisa membuat kesenangan pribadi. Gitu. Itu aja sih, nggak banyak. Berarti untuk kelebihannya misalnya menghabiskan waktu luang, terus membuat kita santai gitu, misalnya hilang dari pikiran yang berat. Pokoknya hiburan tersendiri lah. Hiburan sendiri bagi kita sendiri. Terus mungkin saya juga sama seperti kalian dan game online, cuman kelebihan bagi diri saya ya menghasilkan uang. Jadi dari kita cari dengan game itu tidak tampak positif, negatif aja yang kita dapat, tapi positifnya juga kita bisa dapat. Ada yang mau jadi pro player gitu kan bisa. Ya, jadi streamer bisa juga bisa menghasilkan duit. Apalagi saya sudah beli PC, Nah. beli Ya, jadi PC itu nggak murah loh menurut saya. ya Ini kalau ngerakit. harga set F. 30 juta bisa segitu. Jadi cuma tergantung dari kita sendiri, pandai-pandai membatasi waktu. Setidaknya sehari maksimal 8 jam. Itu hanya kalau ya Kamu pro player. itu khusus apa memang udah canduan lebih dari lebih dari 8 jam. dikurangi gitu. Maksimal dari 8 jam. Kalau bisa sih kalau yang belum terlalu candu berat ya 2 jam 3 jam lah udah cukup. Tapi cuman kita lihat dari permasalahan anak-anak zaman sekarang, khususnya untuk anak-anak kecil gitu, bisa kita lihat Ya. Lagi ini booming kayak Ya. Saya sering lihat di Instagram yang video gitu lah. sholat dimainin kayak itu. iya, makanya itu salah satu dampak negatif dari gimana tersebut. Saran saya sih misalnya siapa tahu rekan-rekan semua nanti sudah mempunyai anak kan, sudah berkeluarga. Jadi kalau bisa itu untuk anak kita batasi dalam bermain gadget, apalagi dalam bermain online gitu. Karena konteks kita game online. Nah, jadi kalau untuk antisipasinya itu pertama boleh kasih gadget, cuma dibatasi, misal boleh megang main gadget cuma 1 jam. Terus juga dipantau mereka ngapain aja, apa yang dilakukan, sampai membuka yang aneh-aneh gitu kan. Bisa tak? Ya, bisa juga. Terus kalau emang anak kita udah kecanduan bermain game juga, untuk kotanya, itu kan kita konteks ini game online gitu, jadi kita bisa membatasi paket atau kota yang dipakai anak kita. Masalahnya dulu saya pakai wifi ya. Jadi adik saya itu mainnya ya dari pagi kan sampai malam, dibilangin malah melawan. Nah, apa nggak mati? Kalau bisa dijelasin baik-baik dampak negatif dari ini. Bisa karena kecanduan kan, terus buka HP, terus mata bisa jadi rusak. Terus ya kalau bisa sih bicara dulu pelan-pelan. Kalau misalnya saudara mendengarin bagus, kalau enggak ya coba deh dengan mungkin sedikit cara kasar, bukan main tangan maksud saya. Jadi HP-nya diambil dulu. Jadi disimpan malam supaya dia ada sinyalnya. Nah itu solusi yang bagus. Mungkin ada lagi teman-teman yang memberikan saran. Kalau saran sih kan dari bagiannya udah Ya. yang saya
awalnya senang, cuman pas lagi game itu, apalagi kalau main Mobile Legends ya tentunya Mobile Legends salah satu game yang paling terkenal. Jadi pas itu jumpa sama tim yang ibaratnya Myanmar, aduh itu langsung pengen. Iya pak. Jadi awalnya senang, pas udah main ketemu kawan main Myanmar langsung pengen mati pak. Pas pernah dengan troll pak ataupun nggak fokus mati pak. Diri saya terus juga. Nah bukan sampai situ aja pak. Contohnya kita rumah nah terus saya bemo karena orang Myanmar nih mungkin pun bapak bisa kena targetnya. Apa sih bapak ini suka gambar? Udah bemo udah salah. Nah itu dia. Seperti itu pak. Kalau mau bermain sama saya sih ada teman yang sendiri. Oh, Bapak pak boleh dicoba. Kalau dengan sendiri itu sepi. Kayak temannya. Itu pak. Iya. Saya udah dulu. Kagum. Misalnya ada teman kan, jadi bermain game itu nggak mikir depresi, ketawa. Kalau ada lagi, Berarti mungkin dari sama jadi orang apa yang sama? Apa yang sama? emosi pak, emosi lebih banyak kalau ini. Tapi kalau di hoki ya teman-teman saya sih nggak pernah mau jadi. Saya lebih banyak main teman-teman. Tapi makan juga kita bawa. Jadi yang kebanyakan kadang itu emosi. Emosi itu nggak bisa kontrol dan lain-lain. Itu Ayo pak, saya pak kan kemaparan nih. Cuman kadang-kadang teman pun mau juga nge-troll. Dia mau pakai apa core, sedangkan itulah nge-troll dia pak. Jadi saya pun emosi juga. Nah itu juga pak. Ih kok gini sih? Apalagi kalau dia banyak mati. Wah iya lah pak. Pengen. Saran saya sih nggak usah diajak lagi. Nggak usah diajak lagi. Ya nggak mungkin dong pak. Relasi. Oh. Jadi memang kadang ada orang yang dulu yang hobinya cuma nge-troll, bukannya kita malah jadi senang atau apa malah jadi stres gitu. Iya pak. Ini ya. Contoh gini pak. Kan bawa belas aja nggak usah diajak ya. Nah contohnya 1, 2, 3, 4, 5. Tim gua tuh 5. Ya. Berempatnya bagus. Nah saudara dia nggak bagus, nggak mungkin kan dia baca, sedangkan dia enggak. Nah secara langsung rasisnya kelihatan dong. Nah, mending nggak usah main. Ya itu salah satu solusi terbaik. Iya. Diskriminasi. Iya. Itu boleh. Ada lagi? Kalau saya upaya saja. Upaya apa? Upaya melepaskan cabang. Upaya saya sebenarnya bermain nongkrong di luar. Karena saya baru main PC tidak bermain HP. Saya nongkrong di luar pak, seperti ke kafe, di mana nongkrong di jalan, kopi. Nah, kalau udah nongkrong itu jangan main HP gitu. Kalau udah nongkrong itu nanti kita dengar, mati. Nah, jadi secara tidak langsung kita tidak terikat lagi. Tapi kadang nggak terlalu juga. Karena kita lagi nongkrong kawan masih asik. Itu yang saya sebut Sesuai tadi. perjanjian pak. Kalau satu bukan mau tetapi kita main. Biasanya seperti itu. Kalau aduh ya kalau ada teman yang tidak mau, kami pindah bangku. Yang lebih begitu. Ulang aja. Rasis. Gak apa-apa sih. Demi kebaikan. Lebih kali penting yang bayar, yang main HP yang bayar. Seperti itu sih pak. Selain itu ya konfrontasi. Terus juga upaya selanjutnya kan ada kamu semua nih dari Panjang tadi itu kan bisa ikut kayak organisasi dari kampus untuk menambah boleh terus nambah apa pada agama juga Timur itu boleh. Timur juga boleh. ya tinggal itu boleh IO. Untuk ikhlas. kalau ada lagi yang ingin melakukan upaya atau lain Supaya mungkin kita bisa menjadwal ya. Misalnya di kita habis puasa kan, nah, sahur sih buka
nanti jam habis terawih itu udah berhenti sholat. Ya, mungkin jadwal aja Pak gitu. Iya. Biar lebih enak. Manajemen waktu. Ya Pak, tambah ini tadi saya kan bilang untuk menjawabkan. Nah, biasanya kalau saya jadwalkan itu saya menggunakan alarm Pak. Nah, kalau udah ada alarm, saya bikin di sini. Kalau udah alarm, saya bikin alarm dulu. Bermain itu 3 jam, sudah itu berhenti 3 jam, berhenti 3 jam di sini. Karena ada lagi. Saya sih bukan upaya di sana Pak, Iya. mau nanya ya. Kebetulan saya kan bisa ngerjain ini. Bapak kemarin kalau sama saya itu gimana? Oh, kalau saya kan kemarin karena saya rajin main gitu kan. Cuman karena saya waktu itu kurang membatasi waktu, jadi hobi saya main itu mungkin meningkatkan skill saya. Jadi saya kalau ada teman-teman ngajak nih dari luar, ikut turnamen gini-gini yuk. Ini kita terima aja dulu. Oh, lebih berarti ke turnamen ya? Ya, turnamen kalau enggak mau buka jasa joki mungkin. Kalau jago kan bisa menghasilkan duit, soalnya dari joki juga banyak. Jual beli Nah, UC, Iya, jual beli diamond. Dia tanya sama kawan, siapa tahu ada yang mau ikut turnamen. Oh, kalau saya ngajak langsung dibully Pak. Saya kebetulan epic dulu nih Pak. Nah, itu nggak penting. Penting dulu salah. Ya gimana Pak? Kalau menurut saya makasih itu kan nggak penting. Ini skill. Menurut apa? Saya jadi Kamu sombong. Skill on. Saya mana bisa-bisa. Pokoknya nggak ada udah masih. jadi seperti itu Pak. Saya kembali ke Pak. Kalau aku juga boleh tuh saya dengar dari Punja juga ngadain yang band. Kalau besok dari BK juga ngadain. Mungkin kamu bisa ikut dari sana dulu. Siapa tahu kan CSR mau hadiah. Oh kebetulan Pak kemarin saya panitianya Pak. Jadi panitia itu dari jadi hanya bisa mengantisipasi. Izin bertanya Pak, Oke, silakan. kalau tadi Bapak bilang ada cara turnamen untuk Mobile Legends, kalau untuk isi ada Pak? Untuk DC biasanya tuh kamu cari di mana? Soalnya di sini kan lagi boomingnya itu kayak Mobile Legends, terus PUBG. Tidak Pak, saya di luar. Ya, terus ada lagi video, diam saja dia tadi. Dia nggak connect Pak. Saya nggak main game Pak, jadinya saya nggak tahu. Satu pun kamu nggak main game. Pernah ada, Pas royal. tapi nggak. Kisah. OC. Gimana Pak kalau Ya, Clash of Clans. Main pertahanan. nggak bermain mobil jadi nggak terlalu makan waktu banyak ya. Waktu saya terbang dengan semuanya, ya. Woi, santai gimana? Ya, itu maka Benar. Simulasinya di Nanggung. tidurnya kan cukup. Kalau lapar makan 4 waktu. Mantul ya Pak. Iya. Kalau udah sukses. Mungkin ada saya pernah lihat dari kawan saya supaya ada kasih sambilan banyak punya pacar namanya ya. Jadi, kalau bisa sih biasanya pacar tuh membatasi kita dalam itu bermain game atau enggak hubungan dengan yang atas. Benar sih Pak. Ini saya pertama pas saya main di Mobile itu kan pas enak-enaknya kuat. Mau maniak nih Pak. Terus pada saya telepon. Nah, ya tiba-tiba ngeblank dong. Dia ketoprak terus dia nyepam bising jadinya dan blok. Blok. Break dulu sementara, break dan ujungnya putus Pak. Break salah. Sedih. Dari uang nih Pak, pop di feed, break lagi Pak. Soalnya kamu bisa berpikir luas gitu. Mana yang lebih penting game atau pacar? Kemarin saya pengen jadi langsung saya proses. Soalnya belum tentu ada yang terima kamu lagi. Dari penjelasan si Terry tadi mungkin dampak buruk dari bermain online putus dengan Ya. seperti saya Pak, fokus bermain main
Jangan 5 tahun. Di mas. Maaf nih, saudara ke saya mau nyangga. Tapi kan saudara mainnya di laptop di PC ya. Kalau di telepon saya ngampuni kan. Tapi kalau main Dota harus kompetitif, karena harus pakai headset. Misalnya kalau satu match Dota kadang 5 jam, kadang Aku udah tahu dulu, Pak. Betul. Besok saya ada. Berarti hari-hari produktif ya. Ya dia kadang di warnet, kadang di rumah. Bidding mana? Bidding satu. Ada yang ingin tambahkan lagi? Ya, mungkin kesimpulan kita pada hari ini mengenai campuran bahan makanan itu dampak positif memang ada. Tapi kebanyakannya lebih ke arah negatif. Jadi untuk diri kita pandai-pandai membatasi waktu dalam main game, lakukan hal-hal yang positif, kayaknya ya mengerjakan tugas atau ikut organisasi dan lain-lain. Terus ya kalau bisa sih untuk gadget sih, kalau misalkan kalau kita sekarang agak sulit gitu kan, kayak gadget itu tuh udah barang wajib gitu dipegang kan. Tergantung. Ya tergantungan atas gadget. Jadi pandai-pandai kita batasi waktu, batasi diri, teman teman. Kalau sebelum kita menutup layanan bimbingan kelompok, mari kita berdoa untuk agama kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue pakai. Wah ini Pak, hancur deh.